Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak, Ibu semua. Mungkin ada yang Mas, Mbak-mbak yang dari sahabat Pena seluruh Indonesia. Baik, sini saya akan sedikit sharing terkait bagaimana sih memulai ya kegiatan budidaya ikan skala rumah tangga. Kalau background sebenarnya ya dari sisi praktisi, saya memang ada kegiatan baik itu pembenihan dan pembesaran ikan. Kemudian dari sisi akademisi ya kebetulan sekarang jadi dosen juga di IPB di program studi budidaya perairan. Jadi ya dari sisi teori, mungkin dari sisi praktek nanti kalau ada yang ingin didiskusikan bisa ya kita sama-sama belajar sehingga nanti mungkin ada yang perlu diperbaiki tadi yang sudah melakukan kegiatan budidaya nanti bisa kita melakukan pengembangan ke depan. Baik, mungkin sedikit ya terkait dengan apa sih kegiatan aquaculture itu dari sisi pengertian. Pengertian itu kegiatan aquaculture itu jadi kegiatan budidaya ikan itu biasanya disebut aquaculture. Itu mulai dari kegiatan pembenihan yaitu memperbanyak ya reproduksi, kemudian dia menumbuhkan, biasanya kita sebut kegiatan di sini adalah pendederan dan juga pembesaran. Nah, serta ada peningkatan mutu produk dari biota akuatik itu. Dan tujuannya adalah diperoleh keuntungan. Jadi kalau Bapak Ibu semua melakukan kegiatan pemeliharaan ikan, kemudian tujuannya bukan untuk mendapatkan keuntungan, itu bukan disebut sebagai aquaculture, tapi hanya hobi saja. Jadi hobi yang dilakukan. Jadi kalau kita bicara terkait dengan aquaculture, paling enggak kita bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari kegiatan yang kita lakukan. Komoditas-komoditas yang biasa kita pelajari itu ada yang komoditas tawar, payau dan laut. Mungkin di sini akan lebih fokus ya terkait dengan bagaimana di air tawar, karena untuk skala rumah tangga biasanya yang paling mudah adalah budidaya komoditas air tawar dibandingkan nanti untuk air payau ataupun laut. Nah, mungkin kalau ada yang sudah melakukan kegiatan juga bisa nanti di-share dan kita akan banyak berdiskusi di situ. Ini ikan-ikan yang mungkin familiar kita makan ya. Ada ikan gurame, ikan patin, ikan lele, kemudian ikan nila. Ini tadi yang di Banjarbaru atau Banjarmasin banyak yang budidaya ya ikan nila, kemudian ada yang di KCA biasanya ikan nila, kemudian ikan patin, bawal kadang-kadang, kemudian ada juga ikan lele yang ada di kolam darat biasanya. Beberapa kali juga saya ke Banjarmasin melakukan kegiatan pelatihan juga untuk kegiatan karamba gitu. Jadi ya memang nanti bisa untuk skala kecil ataupun skala menengah ya, terutama yang dari awal itu bagaimana sih prosesnya nanti akan kita bahas. Ini mungkin nanti ke depan akan ada banyak yang secara teknis memang sengaja saya sampaikan, barangkali nanti ingin melakukan kegiatannya bisa nanti diambil dari slide ini yang mungkin nanti akan dibagikan. Nah, sekilas dulu terkait bagaimana sih kegiatan aquaculture ya. Kalau kita mengenal bahwa di alam biasanya ikan itu ada liar, itu kepadatan biasanya atau daya dukung lingkungan biasanya kalau liar itu hanya sekitar 6 ekor per 100.000 meter kubik air. Nah, biasanya bisa aja ada di danau atau di waduk yang memang sudah ada di alam. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan budidaya, ini contohnya di KJA, kita bisa meningkatkan kepadatan ikan itu sampai dengan 60 ekor per meter kubik air. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan, bisa sampai dengan 10 pangkat 6 kali peningkatannya. Nah, kalau kita mau melakukan kegiatan budidaya, nah bagaimana supaya peningkatan ini dapat berhasil? Yang pertama harus ada teknologinya. Teknologi yang pertama adalah wadah. Wadah ini ada banyak jenis wadah, cuman tujuannya adalah untuk tempat tinggal ikannya. Jadi ada yang bentuknya dia KCA atau karamba jaring apung, ada yang bentuknya kolam, ada yang bentuknya tambak, ada yang bentuknya bak terpal. Nah, ini adalah wadah-wadah saja. Jadi nanti teknik penanganannya mungkin akan berbeda, tapi secara umum adalah hampir sama. Kemudian kita harus melakukan pengelolaan kualitas air ya. Nah, kenapa kita harus melakukan pengelolaan kualitas air? Karena kalau kita lihat di kegiatan budidaya itu, ikan itu di dalam wadah itu ya kita beri pakan. Kemudian dia
mencerna pakannya, kemudian mengeluarkan kotorannya di situ, kemudian kalau ada sisa pakan juga ada di situ. Nah, ikan itu tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, karena ikan itu tidak bisa pergi untuk mencari kondisi yang lebih ideal dengan kondisi hidupnya, maka kita harus atur kualitas airnya sesuai yang dibutuhkan oleh ikan. Maka pengelolaan kualitas air juga diperlukan. Kemudian kita harus sediakan benih unggulnya, jadi inputnya kita harus sediakan dari benihnya. Kemudian benih ini bisa berasal dari balai, kalau memang ada balai di sekitar situ, atau pembudidaya yang sudah membenihkan. Nah, kualitasnya harus kita lihat bahwa misalkan dia lincah, kemudian dia warnanya itu tidak pucat. Biasanya pada benih itu kita lihat kalau dia warnanya, apalagi nila ya, kalau warnanya hitam itu cenderung kehitaman, itu biasanya stres. Jadi yang bagus adalah cenderung putih. Kemudian dari sisi pakan, nah ini kita harus berikan pakan yang pertama harus bermutu, murah, dan ramah lingkungan. Jadi kita harus sediakan pakan yang nanti akan menjadi sumber makanan bagi ikannya. Jadi pakan itu ada bisa berbagai jenis ya, ada yang biasa kita gunakan berbentuk pelet, tapi bisa juga kalau skala rumah tangga untuk ikan nila ataupun ikan lele itu masih bisa diberikan limbah-limbah rumah tangga. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada sisa nasi, kemudian ada lauk, ada sayur, itu bisa diberikan dan itu bisa menjadi pakan tambahan untuk ikan yang dibudidayakan. Jadi tidak dibuang limbah rumah tangganya, tapi bisa dimanfaatkan. Baik, ini siklus kegiatan aquaculture ya, yang terlibat itu mulai dari pengadaan sarana prasarana, proses produksi, kemudian penanganan pasca panen dan pemasaran. Nah, ini ada komponen pendukung yang mendukung ketiga aspek ini. Nah, jadi kalau memang mau tadi diolah ya, memang ketika kita berbudidaya, kalau produk itu dijual dalam bentuk segar ataupun dalam bentuk hidup misalkan, nah ini harganya relatif murah, maka perlu penanganan. Biasanya kalau dilakukan pengolahan, misalkan di file atau disiangi, kemudian diberikan bumbu, itu mampu meningkatkan harga jual dari produknya. Itu lumayan, dan memang kalau dijual-jual ke perumahan-perumahan itu lebih laku yang sudah berbumbu, jadi tinggal goreng ataupun tinggal membumbui saja kalau cuma di fillet. Seperti itu. Kemudian ini singkat terkait dengan daur hidup ikan ya, komoditas perikanan. Kita harus sediakan induk kalau memang kita mau melakukan kegiatan pembenihan. Nah, kalau kita sediakan induk, kemudian di situ ada proses telur itu dibuahi, kemudian nanti dia akan menetas menjadi larva biasanya. Nah, larva ini harus kita berikan pakan alami ataupun pakan yang ukurannya sesuai dengan larva tersebut. Kemudian nanti kalau kita melakukan fase pendederan atau pembesaran, kita tidak pelihara larvanya, tapi sudah ukuran benih. Nah, ukuran benih ini kita pelihara sampai dengan ukuran, biasanya ukuran-ukuran jari. Nah, ini fasenya disebut fase pendederan. Kalau fase pembesaran adalah dari ukuran yang memang benih-benih siap untuk dibesarkan, ini kita pelihara sampai ukuran konsumsi biasanya. Nah, ini siklusnya. Jadi tinggal di mana kita mau memulai kegiatan perikanan yang skala rumah tangga ini. Kemudian ini analisis terkait dengan sipok kegiatan perikanan air tawar ya. Apa saja yang terlibat. Jadi kalau kita mau berbudidaya, pertama kita harus tahu supplier untuk saprokannya ya, sarana produksi perikanan. Jadi misalkan serokan, kemudian ember, dan lain-lain. Itu kita harus tahu bagaimana, di mana pembelinya, kemudian pakan, kemudian benih kita harus tahu. Jadi tidak asal saja. Jadi kita harus tahu di mana supplier untuk saprokan, pakan, dan benih. Kemudian untuk produksi, di sini wadah budidayanya, jadi terpalnya seperti apa, kita harus tahu. Kemudian belinya di mana, kemudian pakannya di mana, terus yang sesuai seperti apa. Kemudian kalau memang ada pakan substitusi juga kita harus tahu asalnya dari mana, kemudian harganya berapa, belinya di mana, dan juga vitamin dan obat-obatan selama kegiatan produksinya. Untuk proses ini kita harus tahu bagaimana kegiatan budidaya yang akan dilakukan, mulai dari manajemen pakan. Jadi pemberian pakannya ini seberapa banyak, jangan sampai
kita karena ikan itu biasanya kalau diberi makan itu lahap, jadi kita berikan pakan sebanyak mungkin. Nah, ini juga nanti bermasalah ke kualitas airnya. Jadi kita harus memanajemen pakannya. Jam-jam berapa saja harus diberikan ini juga berpengaruh. Kemudian bagaimana manajemen kualitas air. Jadi menjaga supaya kualitas air itu kondisinya tetap bagus dari awal sampai dengan akhir pemeliharaan. Ini harus kita lakukan. Biasanya parameter-parameter kunci itu kita bisa cek ya. Pengecekan bisa dengan alat-alat yang murah. Nanti kita berikan panduannya juga. Kemudian manajemen penyakit. Nah, ini kita harus pengecekan bagaimana apakah ada tanda-tanda ikan ini mulai kena penyakit. Nah, kalau memang ada tanda-tanda ikan terkena penyakit, kita harus siapkan bagaimana mengatasinya, baik itu dengan obat-obatan ataupun kita mencegah sebelum ikan itu terkena penyakit. Pencegahannya seperti apa? Kemudian outputnya, jadi ikan yang dipanen. Jadi ketika kita sudah melalui proses baik di input proses dengan maksimal atau dengan optimal. Nah, ini kita harapkan outputnya ini bisa diperoleh, yaitu ikan yang dipanen. Nah, ketika kita dapat ikan yang dipanen, kita harus tahu juga kita ngejualnya kemana. Ataukah memang kita mau konsumsi sendiri. Jadi kita harus perhitungkan jumlah konsumsi misalkan tetangga-tetangga kita itu seberapa banyak. Kalau memang masih berlebih, kita harus tahu menjual produk tersebut kemana. Kemudian pasarnya itu kemana saja. Kemudian kalau kita mau langsung ke konsumen itu bisa dalam bentuk biasanya ikan olahan. Atau kita ke restoran atau pabrik pengolahan, hotel dan rumah tangga ini bisa langsung ke konsumen akhir biasanya. Nah, ini bisa koordinasikan dengan baik dari pembudidaya maupun pokdakan. Jadi kelompok pembudidaya ikan, pokdakan itu. Nah, ini secara teori input produksi ya, mulai dari benih, pakan, tenaga kerja, dan permodalan. Ini yang biasanya harus kita siapkan untuk kegiatan produksi. Jadi benihnya dari mana, pakannya seperti apa, kemudian tenaga kerja dan permodalannya seperti apa. Nanti yang tulisan banyak secara detail nanti bisa dibaca sendiri karena slide-nya akan nanti di-share juga sehingga nanti bisa dipelajari. Kemudian ini kita biasanya harus proses persiapan ya, persiapan yang dilakukan ini contohnya di kolam tanah, kemudian nanti proses persiapannya akan berbeda antara kolam tanah dengan kolam terpal ataupun kolam beton. Nanti akan ada sedikit perbedaan. Biasanya kalau di kolam tanah harus ada proses pengangkatan lumpur, kemudian ada proses pemupukan. Kalau di kolam terpal, ya tidak perlu dilakukan proses pengangkatan lumpur, hanya perlu dibersihkan dan biasanya hanya dijemur sekitar 1 hari pada kondisi terik, langsung diisi lagi, kemudian bisa mulai untuk persiapan air untuk kegiatan budidaya berikutnya. Kemudian proses setelah persiapan wadah itu harus kita lakukan adalah penebaran benih. Nah, penebaran benih ini harus kita tahu benih yang kita butuhkan itu berapa banyak, kemudian kondisinya seperti apa. Biasanya untuk pengangkutan benih itu menggunakan ya plastik packing seperti ini. Jadi air diberi ikan, kemudian diberi oksigen yang ditaruh di dalam plastik. Nah, ini biasanya transportasinya seperti ini. Kemudian nanti bagaimana proses aklimatisasi. Jadi seringnya adalah kalau pembudidaya baru itu ketika beli benih itu langsung dimasukkan ke dalam kolam, padahal di situ harus ada proses aklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu proses adaptasi pada komoditas perikanan, biasanya kita sebut aklimatisasi. Jadi penyamaan kondisi dari kondisi transportasi pada kondisi wadah budidaya yang baru, jadi tidak boleh mendadak. Sama seperti kita misalkan dari kondisi panas terik dari luar, dari lapangan, kemudian kita masuk ke ruangan yang ber-AC pada suhu misalkan 18 misalkan, itu kondisi tubuh akan kaget, jadi bisa shock dan itu bisa menyebabkan kematian atau paling enggak kalau kita langsung pusing, keliengan gitu. Nah, di ikan juga sama, makanya prosesnya harus bertahap penurunan suhunya.
Nah, setelah dilakukan proses penyamaan ini, biasanya kita lakukan proses yaitu pelepasan benih. Setelah proses aklimatisasi, biasanya kita tambahkan dulu air dari kolam yang akan kita budidayakan, kita masukkan sedikit-sedikit ke dalam wadahnya. Kemudian pada kondisi yang sudah stabil, baru ikan itu dibiarkan biasanya keluar secara sendiri. Jadi keluar sendiri tanpa kita tuang. Nah, nanti pada saat di dalam wadahnya sudah tinggal misalkan 1-2 ekor, baru kita tuang seperti itu. Jadi tidak langsung dituang ke dalam wadah, tapi kita aklimatisasikan, kita masukkan air sedikit-sedikit, kemudian plastiknya kita miringkan supaya ikan itu keluar dengan sendirinya. Kemudian ada proses pengelolaan pakan. Pengelolaan pakan ini bagaimana sih pemberian pakannya? Biasanya yang disarankan untuk kegiatan budidaya awal itu adalah pemberian pakan sekenyangnya, melihat kondisi dari komoditas atau ikan yang kita budidayakan. Jadi pemberian pakan boleh di awal diberikan dulu supaya ikan mendekat, kemudian setelah ikan mendekat baru kita berikan terus-menerus sampai ikan itu mulai responnya berkurang. Nah, ketika sudah berkurang langsung kita hentikan. Jadi meskipun masih ada sedikit ikan yang masih berkumpul, itu lebih bagus. Jadi jangan sampai kencang. Jadi prinsipnya sama seperti kita manusia ya. Jadi berhentilah makan sebelum kenyang. Jadi jangan sampai kita memberikan pakan sampai dia kekenyangan, karena kondisinya akan tidak bagus juga untuk ikan ketika kita berikan terlalu kenyang. Jadi sedikit sebelum kenyang itu harus sudah kita hentikan pemberian pakannya. Kemudian pakan itu bisa berdasarkan ikan yang kita pelihara, kita tentukan biasanya kadar protein. Nah, itu berbeda tiap ikan. Misalkan di ikan nila kadar protein pakannya akan lebih rendah dibandingkan ikan lele, sehingga kebutuhan pakannya akan berbeda juga untuk komoditas ikan yang berbeda. Kemudian ini proses produksi ya, kemudian pada saat pemanenan atau pasca panen, nah ini bisa dilakukan pengangkutan. Ini biasanya suhu airnya agak sedikit turunkan supaya dia tidak stres ke ikannya. Kemudian pengangkutan pada saat pagi hari atau sore hari untuk menghindari panas pada saat proses transportasi. Kemudian kepadatan harus diperhatikan, biasanya panen ini berbeda-beda, misalkan ikan lele biasanya menggunakan drum, kemudian kalau ikan nila, ikan mas itu menggunakan plastik packing seperti tadi, yang ukurannya memang lebih besar. Nah, kemudian ini sedikit persyaratan khusus ya, yang baik ini contohnya untuk ikan gurame dan beberapa ikan nanti berikutnya. Ini yang diperlukan contohnya jenis tanahnya seperti apa. Kalau ini menggunakan kolam tanah, kalau menggunakan kolam terpal, tentunya jenis tanah ini tidak perlu diperhatikan. Kemudian ketinggian, ya, ketinggian lokasi budidaya, kemudian kemiringan, kemudian suhu air sekitar 24 sampai 28, pH 6,5 sampai 8, kemudian debit airnya ini kalau diberikan air kocoran air. Jadi ini sekitar 3 liter per detik, jangan terlalu banyak juga. Kemudian kedalaman sekitar 70 sampai 100 cm, kemudian kualitas airnya dari penampakan biasanya adalah bersih, tidak berlumpur, tidak tercemar minyak atau limbah pabrik dari sumber airnya. Kemudian sama ya untuk ikan lele juga beberapa parameter tadi hampir sama. Nah, kalau ikan lele oksigen dia mampu beradaptasi pada kondisi oksigen yang rendah sebenarnya dibandingkan dengan ikan-ikan yang lain. Karena ikan lele ini punya alat pernafasan tambahan yang dia mampu menangkap oksigen secara langsung dari udara. Jadi tidak perlu mengambil dari air. Nah, ini biasanya ikan lele makanya dibudidayakan di lokasi-lokasi yang memang kondisi kualitas airnya kurang bagus. Kemudian ada CO2 juga ini bisa sampai lebih dari 12,8 mg per liter kondisinya. Kemudian ikan patin hampir sama kondisinya. Dia tidak perlu air yang terus mengalir kalau ikan patin. Sama seperti lele. Jadi kalau air kolam tenang pun masih bisa digunakan untuk kegiatan budidaya. Kemudian ikan nila. Ikan nila ini seperti ini, ikan mas dan nila hampir sama dengan ikan-ikan yang lain. Kemudian untuk infrastruktur yang diperlukan dalam proses budidaya itu kita biasanya gunakan kolam. Ya, kolam ini contohnya kolam beton. Kolam beton untuk
air tenang biasanya. Jadi airnya tidak terlalu banyak. Nah, ini kepadatannya lebih rendah dibandingkan kita menggunakan kolam air deras. Kalau memang ada lokasi yang memang kualitas airnya bagus, kemudian debit airnya tinggi, ini bisa digunakan juga untuk kolam air deras. Kemudian ini menggunakan tangki fiber ya, ini di dalam ruangan contohnya, bisa juga di luar ruangan sebenarnya, tapi biayanya relatif lebih mahal. Akuarium ini biasanya digunakan untuk kegiatan pembenihan di ikan-ikan tertentu. Jadi dilakukan kegiatan pembenihan dan dia di dalam ruangan. Nah, dari beberapa ini ada juga yang kita familiar atau yang mudah untuk digunakan. Ini adalah contohnya kolam terpal. Nah, kolam terpal ini banyak digunakan karena dia untuk instalasi relatif mudah. Kemudian harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi kalau kita mau awal berbudidaya di pekarangan misalkan atau di kelompok itu lebih enak terpal. Jadi lebih mudah, murah dan dia sudah dari sisi pemeliharaan sudah sama dengan bagaimana kita memelihara di kolam beton sebenarnya. Karena wadahnya kita ketika kita panen itu bisa kita bersihkan secara total. Kemudian ini contohnya ditambak ya, kalau ditambak juga menggunakan terpal, ini menggunakan HDPE, ini contohnya tambak tanah kalau ini. Baik, ini untuk manajemen bisnisnya bagaimana tahapan pemeliharaan ya. Ini ada detail apa yang harus ditambahkan. Nah, ini nanti barangkali sebagai acuan untuk Bapak Ibu ketika ingin melakukan kegiatan budidayanya. Ya, pertama tadi sama, kita harus persiapkan kolamnya, kemudian kita tebar benih, ya benih yang memang akan kita gunakan untuk kegiatan pembesaran. Kemudian bagaimana pemberian pakannya, kemudian bagaimana pengelolaan kualitas airnya, serta pengendalian penyakit. Ini hampir sama di semua ikan, cuman mungkin beda-beda adalah pada saat penebaran benih, ukuran benihnya seberapa. Kemudian pemberian pakannya dia seberapa banyak, itu yang nanti akan membedakan dari ikan-ikan komoditas air tawar yang berbeda-beda. Ini contohnya tahapan pemeliharaan ikan gurame contohnya. Kalau ikan gurame memang ikan yang harganya termasuk ikan air tawar yang harganya paling tinggi. Tapi permasalahan di gurame adalah waktu pemeliharaan yang relatif lebih lama dibandingkan ikan-ikan yang lain. Jadi kalau kita berbudidaya di kolam atau di pekarangan, kalau kita pelihara gurame itu seperti kita nabung saja. Jadi lama waktu pemeliharaannya bisa sampai 8 bulan atau bahkan 10 bulan. Itu relatif lama untuk pembesaran ikan gurame. Jadi kalau budidaya ikan gurame di pekarangan ataupun di halaman yang memang terbatas ya anggap saja seperti nabung biasanya. Kemudian kalau ikan yang pertumbuhannya cepat ya contohnya lele nih. Nah, kalau lele apalagi menggunakan teknologi bioflok misalkan. Nah, ini bisa dia dengan kepadatan tinggi dan produktivitasnya tinggi di dalam satu wadah. Kemudian kita juga waktu pemeliharaannya cepat meskipun kondisi normal ya, kondisi normal itu hanya sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan untuk kegiatan pembesarannya itu sudah bisa panen ukuran konsumsi sekitar 6 sampai 10 ekor per kilonya itu sudah bisa kita panen. Kemudian kalau dia bioflok, nah bioflok ini adalah dia harus ada aerasi yang memang dia aerasi atau gelembung udara yang kita berikan itu dia selalu menyala 24 jam. Jadi karena ini fungsinya untuk pengadukan, kemudian untuk menambahkan oksigen karena bioflok itu kan sebenarnya agen biologi yang biasanya terdiri dari bakteri yang dia akan bergabung membentuk flok yang nantinya bisa dimakan oleh ikan. Nah, floknya ini dari mana asalnya? Dari limbah pakan ataupun limbah metabolisme dari ikan yang nanti akan diberikan bakteri. Jadi diberikan bakteri, bisa bakteri dari luar ataupun bakteri dari dalam yang sudah ada dalam media budidaya. Cuman biasanya harus kita tambahkan unsur C-nya. Jadi kalau dulu pelajaran SMA itu kan kalau kita bakteri itu unsurnya CHON. Nah, kalau di dalam wadah budidaya itu sudah ada H, ada O dan ada N-nya, tapi unsur C-nya belum ada, maka kalau kita berbudidaya bioflok itu harus ditambahkan unsur C, biasanya dari molase yang ditambahkan. Molase atau gula tebu itu biasanya yang ditambahkan.
Kemudian ini untuk ikan lele ya hampir sama. Penebaran benih, pengelolaan pakan, pengelolaan kualitas air dan pengendalian penyakitnya. Cuman kepadatan untuk penebaran benihnya itu bisa tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu punya lahan pekarangan misalkan tebaran 3 kali 4 meter kolam terpal misalkan, dia ditebar dengan kepadatan anggaplah yang paling rendah 100 ekor saja. Dia bisa ditebar sekitar 1.200 ekor. Itu panen itu sekitar 100 kiloan. Jadi 100 kilo itu dari kolam 3 kali 4 itu bisa mendapatkan uang sekitar, kalau sekarang harga di pengepul itu kan 20.000. Jadi sekitar dapat uang 2 juta per satu kolamnya. Apalagi kalau misalkan ibu-ibunya rajin, diolah dulu, kemudian dibumbuin ataupun difilet. Nah ini harganya bisa meningkat bahkan sampai 2 kali lipatnya harganya. Nah ini juga peluang usaha yang bagus juga. Kemudian patin, ya patin ini hampir sama. Kalau patin biasanya di filet pada ukuran-ukuran yang relatif lebih besar, jadi ukuran sekitar 500 graman itu dilakukan pemfiletan. Kemudian ikan ini prosesnya ya mulai dari persiapan awal sampai dengan pemanenan. Ini waktu yang dibutuhkan. Total waktunya ya biasanya sekitar 4 bulan sampai 5 bulan untuk pemeliharaan. Kemudian untuk ikan nila ya, kalau nila ini biasanya bisa nanti diolah untuk ya tadi file juga bisa, kemudian berbumbu juga bisa. Kalau patin itu bisa file, kalau berbumbu memang jarang patin patin utuh, tapi kalau nila bisa misalkan dibelah punggung, kemudian dibumbuin, kemudian dijadikan file. Nah, tapi kalau file memang pemeliharaan yang relatif lebih lama. Ini pemeliharaan sekitar 5 sampai 6 bulan kalau ikan nila. Jadi kalau ikan nila kita juga bisa produksi benih. Jadi nanti benih untuk kegiatan pembesaran berikutnya kita bisa dapatkan dari kolam yang kita tadi tebar. Bisa seperti itu kalau nila. Ini untuk kegiatan pembesaran. Nah, pembesarannya seperti ini. Ya ini panen. Kalau panen itu bisa 11-12 bulan. Itu bobotnya di atas 500 gram biasanya. Sudah layak file. Jadi bisa 700-800 gram kalau 12 bulan. Biasanya kalau kita pemeliharaan yang sekilo isi 4 itu paling sekitar 5 bulan 6 bulan patin. Nah ini seperti ini, mulai dari ukuran tebar, kemudian ukuran panennya seperti apa. Nah ini bisa dilihat di tabel ini. Kita mungkin akan banyak diskusi, jadi secara teknis nanti bisa dilihat, dibaca sendiri. Kalau ada yang ingin tanyakan nanti bisa nanti kontak ke saya. Kalau memang ada yang tidak ngerti nih dari slide ini seperti apa nih persiapannya. Kemudian ini untuk ikan lele dan juga ikan patin. Nah, ini yang penting yaitu resiko dan mitigasi resiko. Ada kegiatan baik itu di kolam, karamba ataupun tambak ini hampir sama manajemen resikonya. Kemudian misalkan yang pertama untuk pasar. Nah, untuk pasar itu resikonya adalah tidak ada standar harga untuk benih maupun ikan konsumsi yang dihasilkan. Biasanya di produk perikanan itu tidak ada standar harga. Jadi yang harus kita lakukan apa? Biasanya adalah melakukan kerjasama dengan pedagang dalam bentuk kemitraan sehingga harga itu bisa lebih terjaga. Jadi biasanya kita sudah ada perjanjian, misalkan kita jual ke restoran atau ke warung makan pinggir jalan, itu bisa kita lakukan perjanjian dulu supaya memang harganya relatif stabil. Kemudian adanya peningkatan harga bahan baku, baik itu benih, pakan maupun bahan pembuatan kolam atau karamba. Nah, ini bisa dengan bahan substitusi yang lebih murah namun dengan kualitas yang sama. Contohnya tadi misalkan menggunakan kolam terpal. Nah, kolam terpal itu yang paling murah, rangkanya nggak usah menggunakan besi, Bapak Ibu. Jadi gunakan saja bambu, biasanya bambu banyak atau kayu yang memang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu dia biaya pembuatan akan sangat murah. Ya, baik. Baik, nanti mungkin untuk pertanyaan akan langsung disambung karena saya singkat saja di sini sehingga kita banyak diskusi. Kemudian hukum ya ini sanksi hukum harus ada perizinan, contohnya kalau di
lingkungan sekitar kita atau lahan kita biasanya sih tidak perlu melakukan perizinan. Paling kalau memang itu ke tetangga sekitar saja, mungkin nanti khawatirnya ikannya akan berisik pada saat diberi pakan, misalkan ketika kita masih makan ikan lele, ataukah ada limbah yang dibuang di saluran air. Nah itu juga perlu kita mungkin memberitahu. Kemudian teknis, nah ini harus ada kualitas induk yang kurang bagus, kemudian benih yang kurang bagus, kemudian kematian. Nah ini yang harus dilakukan adalah pembelian induk maupun benih yang telah tersertifikasi biasanya. Nah ini terjamin kualitasnya sehingga memang keberhasilannya lebih tinggi. Dilakukan aklimatisasi pada saat penebaran ikan, ya tadi memasukkan air digunakan dalam wadah pengangkutan. Jadi memang penstabilannya bertahap. Kemudian dari sisi teknis kualitas air ini dilakukan pergantian air pada saat kualitas air sudah menurun. Jadi nggak bisa dipelihara misalkan 3 bulan nggak diganti air sama sekali, tapi paling nggak kita harus melakukan penambahan air untuk penguapan, misalkan kita menggunakan metode bioflok yang hemat air misalkan. Kita juga tetap harus melakukan penambahan air supaya air yang menguap ini bisa terganti. Kemudian pencegahan misalkan pengapuran pada saat kolam sebelum digunakan ataupun pemberian antibiotik ataupun probiotik seperti ini. Terus kemudian manajemen ini untuk SDM biasanya perlu dilakukan pelatihan ya, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kemudian untuk usaha yang skala kecil manajemennya adalah dibantu kelembagaan seperti koperasi paguyuban yang nanti akan membantu pembudidaya skala kecil. Kemudian dari sisi finansial sama, baik dari terbatasnya modal ataupun kurangnya akses pembiayaan nanti bisa dibantu. Tapi kalau skala rumah tangga itu modal juga tidak terlalu besar, mungkin satu kolam itu sekitar 3x4 itu modal yang dikeluarkan sekitar 2 juta saja. Tapi dia bisa panen, pada saat panen itu bisa dapat sampai dengan 2,5 juta ataupun 3 juta. Dan itu ada margin yang bisa digunakan untuk memutar produksi lagi berikutnya. Kemudian sosial, pencemaran air udara akibat pengelolaan yang kurang tepat. Ini biasanya kadang kalau kita budidaya ikan lele, kepadatan tinggi, itu seringnya kadang berbau. Nah itu biasanya kita gunakan probiotik biasanya untuk menghilangkan bau yang memang timbul pada saat proses budidaya. Nah ini tadi adalah contoh untuk kegiatan pembesaran. Kemudian kalau biasanya kita melakukan kegiatan pembesaran, kenapa pembesaran saya taruh di awal? Karena biasanya untuk kegiatan pembesaran itu modalnya besar, tapi resikonya kecil sebenarnya. Dibandingkan nanti pembenihan ini modalnya kecil, tapi resikonya cenderung lebih besar. Dan juga untuk pembesaran ini margin keuntungannya nggak sebesar pembenihan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa memilih mau di fase yang mana, mau di fase pembesaran ataukah di fase pembenihan. Ini saya beri sedikit gambaran. Kalau pembesaran kita biasanya hanya secara teknis adalah beli benih, kemudian kita atur kondisi kualitas airnya, yang penting sesuai dengan kondisi keinginan ikannya, kemudian kita pelihara ikannya. Biasanya sudah minimum timbulnya masalah kalau kegiatan pembesaran. Tapi kalau kita kegiatan pembenihan, modalnya memang sedikit, keuntungannya bisa beberapa kali lipat dari pembesaran gitu, tapi resikonya memang tinggi. Ya, memang ada keuntungan ya, di situ ada resiko tentunya. Nah, ini untuk gambaran kegiatan pembenihan ya, contohnya pembenihan lele saja. Ini secara cepat sampaikan memang harus ada kegiatan ini, pengelolaan dasar kolam, ya pengangkatan lumpur, pengecekan. Ini kalau di kolam tanah, bisa juga biasanya sudah di kolam terpal ataupun kolam beton. Ini juga memang kadang ada sisa-sisa dari siklus sebelumnya. Nah ini harus memang dikeluarkan sehingga benar-benar bersih, sehingga siklus berikutnya dia bisa optimal. Kemudian teknik pembenihan itu biasanya teknik pembenihan yang dilakukan di ikan lele itu biasanya ada alami, semi alami, dan buatan. Kalau alami itu biasanya hanya kita gabungkan saja indukan jantan dan betina, kemudian nanti dia akan memijah. Nah, telur yang sudah terbuai tadi kita baru pelihara. Tapi kalau semi alami ini biasanya kita bantu proses pemijahannya
Jadi proses pemijahannya tetap alami, kita gabungkan indukannya, tapi sebelum digabungkan itu biasanya kita lakukan proses penyuntikan hormon sehingga nanti pada saat dia memijah itu sudah maksimal telurnya, jadi telurnya sudah matang semua. Tingkat kematangannya lebih rata, kemudian jumlahnya lebih banyak kalau dilakukan semi alami. Kemudian kalau buatan ini adalah proses pembenihan yang memang kita lakukan di luar biasanya. Contohnya ini gambarnya, jadi telurnya kita keluarkan, kemudian nanti dicampur dengan sperma, kemudian baru nanti dimasukkan ke dalam kolamnya. Jadi kegiatan pembuahannya kita lakukan atau dibantu dengan manusia dilakukan di luar kolam, nanti baru dimasukkan telur yang sudah dicampur sperma tadi. Jadi telur ini Bapak Ibu, kalau telur ikan itu ketika dia tidak kena air itu dia masih tidak akan terbuai sebenarnya. Jadi sperma, misalnya spermanya masuk ke dalam telur itu, kalau dia belum kena air dia masih belum menutup. Jadi kalau di telur itu ada namanya lubang kecil, mikrofil tempat masuknya sperma ke dalam telur, itu dia belum akan menutup ketika belum terkena air. Jadi makanya kita bisa lakukan proses pembuahan itu di luar. Nanti ketika sudah nyampur semua, baru kita masukkan ke dalam wadah. Nah, baru dia akan mengalami pembuahan. Nah, ini biasanya kita buatkan di kolam terpal itu kita beri ijuk. Kita beri ijuk sebagai tempat menempel telurnya. Jadi kita sebarkan merata nanti sehingga telur itu tidak bertumpuk-tumpuk, karena nanti kalau bertumpuk biasanya kekurangan oksigen dia mati jadi putih. Putih atau kemudian nanti ada jamurnya. Makanya kita harus tebar merata sehingga nanti bisa terbuai secara sempurna. Jadi sampai bisa menetas. Nah, ini contoh ketika kita mau melakukan kegiatan pembenihan, yang kita rawat harus induknya juga. Induknya kita sediakan pakannya. Ini standarnya biasanya kalau kita berikan pakan, proteinnya tinggi untuk indukan supaya telurnya bagus. Kemudian alternatifnya bisa kita tambahkan bekicot atau keong emas untuk menambahkan kualitas telurnya lebih bagus. Kemudian kualitas airnya harus kita jaga. Kemudian kita tambahkan di pakannya itu biasanya vitamin E, D, B kompleks, dan C. Biasanya ini untuk menunjang nanti supaya vitamin E biasanya untuk pembentukan telurnya lebih bagus ya. Kemudian nanti untuk vitamin-vitamin yang lain supaya indukan ini tetap sehat pada saat proses hamil. Sama seperti manusia ya, pada saat hamil biasanya kan diberikan vitamin-vitamin. Nah, di ikan pun seperti ini sama. Kemudian pematangan gonad itu sekitar 8 sampai 10 minggu. Jadi ketika dia sudah kita pijakan itu biasanya 2 bulan kemudian baru kita bisa pijakan lagi indukan itu. Makanya kita juga kadang harus menyediakan stok indukan yang cukup untuk produksi kita. Nah, ini ciri kelamin. Nah, mungkin Bapak Ibu sering makan lele tapi nggak tahu kelaminnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau memijahkan itu harus tahu perbedaan kelamin jantan dan betinanya. Ini jantan, ada tandanya, ada yang menonjol, ini untuk tempat keluarnya sperma. Kemudian kalau betina ini membulat biasanya untuk tempat keluarnya telur. Dan ini kalau sudah telurnya matang itu diurut sedikit dia sudah bisa keluar. Nah, ini gambarannya saja. Ini ciri-cirinya. Kalau kita lihat secara penampakan, perutnya ramping, buncit, kemudian dia agresif. Biasanya kalau jantan sudah mau mijah itu agresif, kemudian kalau betina dia perutnya membesar, kemudian gerakannya mulai melambat biasanya. Dan alat kelaminnya ini biasanya kemerahan dan mulai membengkak. Ini biasanya untuk indukan betina. Oke. Ya, ini untuk proses pemijahannya. Ini mulai dari pemijahan ini seperti ini. Jadi alat-alat yang disiapkan biasanya kita gunakan ya bisa bak beton atau bak terpal ataupun bak fiber untuk pembenihannya. Ini teknik pemijahannya nanti digunakan ijuk biasanya untuk menempelkan indukannya. Nanti setelah 1 hari biasanya sudah menetas, itu sudah ada larva dan itu harus diberi makan. Nah, ini bak penetasan. Jadi nanti setelah dipijahkan kemudian indukannya diangkat, nanti telurnya sudah menetas. Kemudian nanti untuk proses penetasan menggunakan ini biasanya kita gunakan wadah, itu kita biasanya cek dulu suhunya. Ini bisa menggunakan termometer
termometer yang di apotek-apotek itu bisa digunakan Bapak Ibu. Jadi murah untuk mengecek sebenarnya suhu airnya berapa. Jangan terlalu dingin karena dia kalau dingin ini proses penetasnya akan lebih lama, bisa sampai 2 hari 3 hari. Tapi kalau dia suhunya di angka 28 itu biasanya 1 hari sudah menetas. Nah, ini suhu ini terkait juga nanti dengan pemeliharaan. Jadi kalau di daerah-daerah yang suhunya dingin itu biasanya waktu pemeliharaan ikannya akan lebih lama dibandingkan daerah-daerah yang panas. Bahkan tapi terlalu panas pun juga tidak bagus. Jadi misalkan suhu air itu sudah di 32, 33 itu sudah tidak bagus. Bagusnya itu maksimal di 30 biasanya. Nah, caranya kalau sudah berlebih biasanya adalah kita berikan tutupan atau biasanya menggunakan paranet untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk sehingga suhu airnya tidak terlalu tinggi. Nah, ini perawatannya ini biasanya awal bisa diberikan kuning telur atau cacing tubifek atau juga susu bubuk biasanya. Ini tergantung ketersediaan. Ya, bisa juga dengan pakan alami ya. Ini dapnia atau penjentik nyamuk itu bisa kita berikan. Bisa juga dengan nanti setelah pakan alami ini habis sekitar 10 harian kita bisa berikan pakan pelet seperti itu. Kemudian perawatan larva ya ini pergantian air dan lain-lain yang biasanya harus kita lakukan supaya memang kualitas airnya tetap sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh larvanya. Nanti setelah jadi benih, nanti kita sortir Bapak Ibu. Jadi sortir dipisahkan benih yang sesuai ukurannya. Nanti baru ini bisa kita pelihara berikutnya. Karena lele ini punya sifat kanibal, jadi ketika kita peliharanya barengan, tapi nanti kalau ada ukuran yang sudah berbeda, itu kalau nggak kita pisah, itu nanti dia akan makan yang lebih kecil, jadi kanibal. Jadi ukuran besarnya akan makan yang lebih kecilnya. Nah, ini harus disortir atau dipisahkan menurut ukuran yang sama. Nanti dipelihara lagi supaya dia tidak saling memakan. Nah, kemudian nanti sudah waktunya kita lakukan pemanenan. Biasanya transportasi untuk benih ini bisa menggunakan jerigen atau drum, kemudian bisa juga dengan plastik oksigen. Ini kalau memang jaraknya dekat bisa menggunakan drum saja, tapi kalau lokasinya relatif jauh bisa menggunakan plastik yang diberikan oksigen. Ini pemeliharaannya. Ya, ini nanti bisa dibaca. Kemudian pakannya, urutan pakannya biasanya alami, kemudian ke pakan buatan, nanti kemudian harus ada dilakukan proses sortir. Nah, ini ukuran-ukurannya biasanya ini penjual sudah belinya biasanya di ukuran-ukuran ini 1 sampai 3 cm, 3 sampai 5 cm, 5 7 cm, 7 9 cm. Ini biasanya untuk pembesaran sudah di ukuran 7 sampai 9 cm biasanya yang dijual. Nah, ini manajemen pakan, seperti apa proses pemberian pakannya, kemudian nanti kita hitung sebenarnya konversi pakannya seberapa. Kemudian ini untuk manajemen pembesaran ya, untuk pakannya juga kita berikan seperti ini. Pakan ini diberikan. Penanganan rutin, nah ini penanganan rutin yang bisa dilakukan pada saat proses budidayanya. Jadi mulai dari pengecekan tinggi air, jangan sampai airnya itu banyakkan menguap atau ada terpal yang bocor misalkan, atau di saluran pembuangan itu ada yang bocor. Nah, ini kita harus selalu cek. Biasanya ketinggian air biasanya ditandai di terpalnya itu dengan spidol misalkan. Jadi nanti ketika ada pengurangan kita bisa lakukan pengecekan. Kemudian kondisi air secara fisik itu biasanya dari suhu, amonia dan plankton yang harus dicek ya. Biasanya suhunya berapa, amonia itu biasanya dari bau Bapak Ibu. Jadi kalau baunya sudah mulai menyengat, bau amonia, nah itu berarti harus dilakukan proses pergantian air, bisa sekitar 30% atau 50%. Jangan karena bau amonia diganti 100%, jangan. Karena nanti ikannya harus beradaptasi lagi. Jadi nanti kalau memang mau dikurangi bertahap. Jadi 30% sampai 50% saja sudah cukup sebenarnya. Kemudian plankton ini biasanya dari warna. Jadi kalau kita lihat warnanya itu masih cenderung hijau ataukah dia sudah mengarah ke kecoklatan, nah itu bisa kita cek dari penglihatan saja. Jadi fisiknya seperti apa.
Kemudian pergantian air berkala, itu fungsinya adalah untuk meningkatkan nafsu makan ikan dan juga untuk menjaga kondisi air itu supaya memang tetap bagus untuk ikan. Kemudian kegiatan sortir ini harus dilakukan berkala supaya tidak ada yang kanibal tadi. Ini contoh ember sortir seperti ini. Jadi dia akan membagi ukuran ikan sesuai dengan proporsi badan yang berbeda-beda. Nah, ini untuk nila hampir sama. Ya, ini proses pembenihan ciri-ciri ciri sekunder dari kelamin ikan nila ya. Kalau jantan dia ada membulat dan dia kalau diurut dia akan keluar cairan putih yaitu sperma. Kemudian kalau alat kelamin betina dia akan kalau diurut dia masih bisa keluar telur kadang-kadang. Jadi dari bentukan perut pun dia berbeda biasanya. Biasanya kalau jantan, jadi kalau yang jantan itu cirinya adalah dia ada 2 lubang saja. Jadi di lubang kelamin dan juga urogenitalnya. Kemudian kalau yang betina dia ada 3 biasanya. Nah, ini yang membedakan antara jantan dan betina kalau kita mau memisahkan ikan nila karena ikan nila itu termasuk yang mudah untuk dipijahkan, digabungkan saja nanti anakannya bisa muncul ke atas, nanti tinggal kita serok. Oke, baik. Kemudian ini proses pemijahannya biasanya digabungkan saja dengan perbandingan 3:1, biasanya 3 betina, 1 jantan karena fungsinya nanti betina ini akan merawat anakannya. Jadi kalau jumlahnya sama dia akan terbatas nih untuk yang bisa dipelihara, yang bisa dirawat. Jadi ikan nila itu parental care, jadi ikan indukan betina itu akan memelihara telurnya itu di dalam mulutnya. Jadi pada saat pagi hari biasanya pada saat kondisi oksigen rendah, itu anakan akan dikeluarkan ke permukaan. Nah, nanti kalau panen benih biasanya kita serok aja di atas itu. Nah, itu sudah langsung bisa kita pelihara terpisah. Nanti untuk kita dederkan ya dan nanti bisa kita lakukan proses kegiatan pembesaran. Nah, ini contohnya pemeliharaannya, kemudian nanti diserok anakannya, kemudian bisa langsung diberikan pakan ya, berupa pasta atau pakan ini pakan Fengli 0 atau pakan udang biasanya kita berikan. Nah, ini caranya langsung panen dipisah. Kemudian hari ke-1 sampai 15 diberi pakan pasta Fengli 0. Mulai hari ke-16 sampai 30 diberi pakan buatan remah atau PF 1000. Ini yang biasanya pakan yang kita gunakan. Kemudian disortir nanti hari ke-8, kemudian hari 18. Nanti baru dilakukan sortir per 2 minggu untuk memisahkan. Oke, ini sama. Ini pengecekan sama yang harus dilakukan di kegiatan pembenihannya. Oke, baik. Terima kasih.